3, 2, 1, and Tirta Maya Podcast. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Wow, cerah banget ya hari ini. Semoga teman-teman diberi kesehatan, kelancaran, semua aktivitasnya selalu diberikan keanugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan Yang Maha Esa, ya Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita di mana nih teman-teman? Tahu nggak? Ini salah satu, ya, Tirta Maya Residen nih, salah satu unitnya nih teman-teman. Lihat belakang ini, kita lagi di tamannya loh teman-teman. Ini di tamannya ini. Taman rumah ya, halaman rumah ya. Halaman rumahnya. Halaman rumah kok kayak gini ya. Gimana? Bagus banget ya. Ada kolam gentong, airnya juga, wah. Buat rileks banget ya suaranya, air itu, gemericiknya air itu. Sebenarnya gini Mas, suara air itu merelaksasi otak kita atau psikis kita gitu loh Mas. Karena kan suara air itu kan apa ya, natural gitu loh. Jadi kan kita kembali ke natural gitu. Nah, sesuai dengan konsep rumah ini sih. Sesuai konsep rumah ini. Iya. Oh iya. Arsitekturnya oke juga. Oke juga ya. Ini berarti nggak usah jauh-jauh ya. Misal kalau mau relaksasi nggak perlu ke mana, ke puncak gunung, ke pantai, nggak usah jauh-jauh ya. Ini walaupun di kota Solo ini, tapi masuk ke area Tirta Maya ini, apa namanya, sejuk ya. Dari masuk tadi langsung di pohonnya rindang banget loh ini. Iya, kalau bisa di belakang kamera pohonnya itu loh, gede banget loh teman-teman. Wah, jadi pada apa ya istilahnya? Pada hari ini aja lah kita mau ngomong tentang arsitektur aja ya Mas Rosi. Arsitektur aja sih. Kita lihat bangunannya ini juga, wow, desain arsitekturnya juga luar biasa ya Mas Rosi. Mas Rosi ini sebagai arsitek ternama di Solo. Yeay. Amin. Masih proses. Ya, masih proses, tapi ya wah, bisa dilihat lah desain-desainnya di websitenya Mas Rosi nanti ya. Ada di bawah ini nanti. Mas Rosi mau tanya nih, tren perkembangan arsitektur di 2023 ini seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya tren zaman sekarang itu orang-orang lebih menyukai desain yang minimalis. Minimalis ya. Ya, terus arsitektur yang mengarah ke green living. Green living? Apa itu green living? Rumah hijau? Bukan. Kalau menurut saya green living itu yang benar-benar rumah yang apa ya, ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Contohnya ramah lingkungan itu dari apa sihnya sih? Maksudnya dari desainnya kah atau pemilihan bahannya atau gimana? Ya termasuk pemilihan bahannya, termasuk konsepnya, terus habis itu tata ruang apa namanya di dalam dinah tersebut gitu kan. Kayak misal open space, kayak ruang terbuka hijau, RTH-nya ini ya, terus habis itu pemilihan material. Jadi kan itu kayak seperti arsitektur yang berkelanjutan gitu loh. Arsitektur yang berkelanjutan. Oh iya. Zaman sekarang kan makin modern ya. Teknologi penemuan material itu jauh lebih eco-friendly gitu. Eco-friendly. Oh, ramah lingkungan banget ya berarti. Berarti kayak kita kembali ke alam ya, kita nikmati rumah seperti kita nikmati alam. Ya, salah satunya kalau di banyak bukaan jendela itu juga termasuk eco-friendly nggak sih? Iya, eco-friendly. Selain itu kan menghemat energi listrik ya. Bukan sahabat PLN. Ya nggak apa-apa lah. Ya pakai listrik harus ya, kalau malam hari tetap sahabat. Nggak, maksudnya kalau misalnya kita tuh di konsepnya itu ya nggak cuma siang hari, sebenarnya malam hari pun juga gitu kan. Karena apa? Biasanya itu kalau di Indonesia kan, contohnya sekarang di Solo, itu kan iklimnya iklim tropis ya. Iya, tropis, panas banget itu. Iya, iklim tropis. Nah, kan cenderung kan orang suka pakai AC, ya kan? Cenderung orang suka pakai AC, padahal AC mengeluarkan emisi ya. Oh iya lah, berarti ngeluarin apa ya, CO2? Enggak, apa ya, tahu freon enggak? Tahu freon, iya, ya, freon itu kan apa ya, semacam gas yang kurang bagus ya buat lingkungan. Iya, itu. Nah, oleh karena itu didesain apa namanya, terbuka. Karena di Indonesia itu kan cuacanya kan cenderung apa ya, kelembapannya kan tinggi. Ya.
Terus tekanan udaranya kan juga apa namanya istilahnya tinggi itu, juga, tinggi. sekitar 60-70% gitu loh. Terus cahaya matahari itu kan terus ya apa Ya. namanya sepanjang hari itu ada gitu loh Mas. Jadi sebisa mungkin para arsitek itu mendesain Desain. sedemikian rupa untuk bisa semua itu dimanfaatkan lah. Seperti bukaan cahaya, ventilasi udara, Ya. habis itu apa namanya pemilihan material-material itu. Oh, berarti kalau kita temanya 2023 itu green living, berarti kembali ke alam gitu ya, Iya, seperti iya, itu iya, ya. iya. Jadi desain-desainnya mungkin lebih ke natural, Ya, banyak bukaan, natural, minimalis, minimalis gitu, kayak ya. gitu ya. Berarti konsep-konsep yang apa ya? Baru banget lah, nggak baru sih, udah lama ya Enggak, mungkin itu sebenarnya ya. itu udah lama. Tapi Karena muncul kembali ya. iya, sebenarnya gini loh Mas. Arsitektur kayak misal tropis atau Skandinavian atau arsitektur Eropa itu menyesuaikan ke iklim. Ke iklim ya? Iya. Oh, Saya pernah ke Turki ya. yes. Itu tuh apa namanya di rumahnya itu tuh atapnya tuh modelnya berbeda. Oh, ah. Kalau di sini tuh kan atapnya kan limasan. Limasan. Ya. Limasan Kalau itu. di sana kan negara 4 musim atau Iya, subtropis. subtropis. Itu tuh atapnya tuh tidak terlalu kemiringannya tidak terlalu miring gitu loh Mas. Karena di sana tuh apa ya? Curah hujannya nggak terlalu tinggi seperti Indonesia gitu. Jadi lebih ke langsung miring aja gitu ya. Ya, terus habis itu kayak misal nih di sana kan pas musim dingin. Itu tuh kan harusnya kan tembok itu kan harus kalau saya pas ke sana itu tebel-tebel gitu loh Mas. Ah ya itu, kalau nggak Iya. salah kan di film-film juga itu kan di Amerika lah, bangunannya itu malah nggak pakai bata, tapi malah pakai kayu. Iya benar, karena Iya bener nggak itu? iya, contohnya kayak misal lantainya Lantainya. pakai vinil. Oh, Karena iya. kalau misal lantai pakai vinil itu tuh menghasilkan kehangatan gitu. Oh, Jadi di sana tuh kebanyakan pakai vinil tuh biar kesannya bukan kesannya sih, maksudnya fungsinya untuk menghangatkan. Untuk gitu. menghangatkan Karena ya kesannya. kayu tuh bersifat hangat gitu loh Mas. oh, berarti emang menyesuaikan ya dari Iya. daerahnya juga ya itu. Iya. Oh, Jadi menyesuaikan iklim di negara tersebut. iklim di negara tersebut. Iya, Oh, berarti kalau kembali ke Indonesia lagi, cuaca Indonesia kan ya panas banget ya, tropis terus. Berarti pemilihannya harus banyak ruang terbuka hijau, Iya. harus banyak ventilasi, Ruang harus terbuka hijau, open space, space, ya iya. kan? Karena apa? Kalau open space tuh kesannya tuh kayak luas gitu loh Mas. Nggak ada apa namanya? Nggak ada sekat-sekatnya tembok. nggak ada gitu loh. sekat-sekatnya, berarti langsung luas gitu. Iya, jadi cross ventilation atau apa namanya tuh? Persilangan udara, masuknya udara itu tuh bisa lancar gitu loh Mas. Oh, berarti nggak terperangkap di dalam Benar, ruangan tersebut benar. ya. Berarti bisa bikin angin-angin lah, Pak, Iya, sepoi-sepoi gitu iya. ya. Jadi membawa angin panas yang ada di dalam ruangan itu keluar menuju ke ventilasi. Ventilasi. Oh. Jadi desainnya harus apa ya? Open space, apa namanya? Apa ya? Open ventilasi. Open ventilasi. Oke. Oh, ilmu loh teman-teman ini. Terus mau tanya, untuk materialnya yang misalnya untuk green living berkelanjutan itu contohnya apa saja sih? Materialnya Heeh. kayu. Kayu. Ya. Terus baja, Baja. fiberglass Baja gitu. apa? Bajanya Baja apa? ya bisa baja WF, bisa baja ringan gitu kan. Kalau baja ringan itu biasanya buat kebanyakan orang Indonesia kayak atap rangka gitu tuh menggunakan baja ringan. Jaringan ya. Termasuk nanti ya pakai fiberglass juga ya Mas Ya Yosi? kalau fiberglass itu biasanya untuk kayak misalnya kayak kaca di jendela gitu tuh. Tapi kalau yang di sini kan pakainya kaca. Kaca, Kalau misalnya fiberglass itu mungkin bisa kayak cuma untuk apa ya? Jendela-jendela kecil lah. Jendela kecil ya. Oh, berarti ya. Ya, terus habis itu pakai batu alam. Oh, ini banyak banget loh batuan Ya, alam batu juga di sini. alam. Itu tuh kayak menambah kesan alami. Ya, kesan alami. Menambah natural lah. Berarti kayak ya kembali ke alam lagi sih Kembali dari ke alam, benar. kenapa sih orang-orang pada suka hunian minimalis sih? Apa Iya, ya? Sekarang tuh orang tuh lebih suka simple, Mas. Simpel ya? Nggak perlu repot-repot. Iya, kayak misalnya gini deh. Gimana? Zaman dulu kan orang kan suka kayak model yang banyak ukirannya gitu loh. Nah itu Iya. bagus loh. Sebenarnya bagus, sebenarnya bagus. Cuma
untuk anak zaman sekarang, anak milenial zaman sekarang itu lebih sukanya itu kayak minimalis modern, industrial gitu tuh lebih suka karena memang zaman sekarang tuh memang trennya seperti itu, tren arsitektur 2023 itu seperti itu. Oh, trennya seperti itu ya. Iya. Terus untuk soal arsitektur berkelanjutan, apa sih itu arsitektur berkelanjutan? Itu kayak bentuk peduli terhadap lingkungan, Mas. Oh, berarti kalau misal ya kita ramah pada lingkungan, gimana ya? Dapat timbal baliknya gitu loh, dapat timbal baliknya gitu loh dari hunian yang kita tinggali, dari alam juga nanti enggak. Maksudnya tuh gini loh, Mas. Gimana? Kayak misal gini, penggunaan material contoh. Oh. Atau enggak kalau misalnya pokoknya ramah lingkungan lah, seperti misal recycle. Oh. Misal gini, ada sebuah rumah. Recycle sama reuse beda ya? Beda, Mas, beda. Oh, pernah dengar reuse ya? Iya, reuse sama recycle itu bedanya gimana ya? Gini, kalau misalnya recycle tuh gini, kalau misalnya rumah, kalau menurut saya loh ya, rumah yang misal baru direnovasi, misal rumah lama, biasanya rumah lama dulu kan rangkanya pakai rangka atap kayu. Kayu, ya kayu. Nah, kayu itu tersebut tuh biasanya orang-orang zaman dulu tuh pakainya kayu jati. Jatinya ya. Jati hutan gitu. Betul. Bukan jati yang kebun gitu. Iya, betul. Kalau jati jati hutan itu dia itu lebih tua, lebih kuat, kokoh gitu loh. Ya, terus nah, itu tuh kalau dibuang kan sayang kan ya. Ya, manik-manik. Kalau dibuang otomatis mencemari lingkungan toh. Lebih baik digunakan kembali. Di recycle lagi. Recycle. Oh. Nah, kita panggil tukang kayu. Untuk dibikin kayak misal segini. Kusen. Apa ini mebel juga bisa ya? Iya, mebel juga bisa gitu. Jadi kayak misalnya kayak kayu-kayu bekas itu tuh nggak dibuang secara sembarangan, jadi lebih ramah lingkungan gitu. Sampah-sampah. Nah, maksudnya tuh berkelanjutan tuh seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Kalau reuse kan ya tadi ya. Kalau reuse itu gini, Mas. Di Indonesia itu kan sebenarnya itu memanfaatkan sih kalau reuse. Kalau yang saya tahu yang air hujan itu, Mas. Air hujan, ya? Itu gimana? Kalau pemanfaatan ulang air hujan. Berarti seperti kayak tandon gitu. Ya. Buat apa ya? Buat siram-siram tanaman itu pakainya itu air hujan ya? Iya, mungkin jadi bisa ya? air hujan ditampung di talang, lewat talang, turun ke dalam bak penampungan yang ada di dalam tanah. Misal pakainya toren juga bisa, atau bak gitulah. Nah, itu nanti baru disedot ke atas lagi, ke toren atas, baru nanti distribusikan untuk tanaman-tanaman. Terus habis itu untuk flushing water kayak misalnya yang ada di kloset itu. Oh, itu pakainya air hujan ya? Nggak apa-apa ya? Bisa, nggak apa-apa. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya air hujan tersebut mau dibuat untuk cuci tangan, untuk mandi lagi bisa. Cuma kita harus memfilter dulu. Oh, kita buat filter dulu ya berarti. Karena pH-nya atau tingkat keasamannya air hujan itu kan tinggi. Nah, zaman sekarang itu kan air hujan itu kan nggak benar-benar pure murni bersih karena polusi udara di. Oh iya benar sih. Contohnya kalau misalnya Mas Indra nih naik motor hujan, udah kering, kotor kan? Kotor. Nah, itu kan mengandung polusi, mengandung tingkat asam tinggi. Oh, gitu. Berarti kayak misalnya hujan-hujan gitu atau pakai motor, pakai mobil kan itu ada berkasnya. Iya, ada bekasnya gitu. Bekasnya air hujan itu ya. Oh. Nah, makanya kalau misalnya mau dipakai lagi, ya udah, berarti tinggal disaring lagi, difilter lagi, diproses lagi gitu. Itu kayak pemanfaatan air hujan. Contohnya seperti itu. Oh, berarti konsep reuse dan recycle itu gunanya untuk menghemat air ya, juga bisa untuk menjadi bisa menjaga apa ya istilahnya, lingkungan juga bisa. Kalau misalnya kita pakai air pump atau air sumur terus kan, kalau kesedot-sedot kan nanti lama-lama takutnya tanah itu kan turun terus, Mas. Contoh yang di Jakarta itu, Jakarta itu kan air tanahnya disedot terus. Tiap tahunnya kan turun, kalau nggak salah 1 cm atau 2 cm gitu loh per tahun gitu kalau nggak salah. Oh, berarti seperti itu ya, Jakarta kayak mau tenggelam gitu? Iya, di Jakarta Utara tuh daratan sama air udah tinggi air loh, Mas. Sampai dibikin tanggul. Maka dari itu konsep reuse di air hujan tadi itu sangat berperan penting gitu. Oh. Tapi kalau misalnya nggak musim hujan, repot juga sebenarnya. Repot juga ya. Iya sih. Iya. Kemarin kan juga musim hujannya panjang banget. Wah, ini nggak tahu ya, musim kemaraunya panjang banget juga ya, nggak tahu ya.
Tapi ini udah musim kemarau sih. Iya, udah nggak kayak kemarin-kemarin. Tapi di sini sejuk ya Mas? Sejuk banget padahal ini udah jam siang loh ini Mas Rosi. Iya. Oh ya memang perumahan ini memang itu sih. Iya, berarti tahu nggak sih dari tadi kita ngomongin tentang green living, ngomongin tentang apa open space. Nah ini dia di sini tuh. Iya. Lihat sudah. nih. Lihat nggak? Material gentongnya ini pakai tanah liat loh ini. Nah, iya, berarti reuse. Batu-batu sini pakai semen, batu alam. Apa yang kita ngobrolin di sini udah terpampang nyata teman-teman di sini ya. Banyak bukaan, banyak jendela, banyak ventilasi, banyak apa ya? Apapun yang kita inginkan juga ada di sini proses pengolahan air. Ya, itu juga ada. Terus apa ya istilahnya? Konsep di sini tuh green living, minimalis juga bisa dan juga open space. Open space di ruang tropis ya. Dan juga kalau di sekitar kompleks ini juga ada tamannya, juga menerapkan konsep open space, green living. Banyak banget tuh tamannya di sini teman-teman. Bisa buat main bola bisa ya Mas Rosi di sini. Bisa. Terus juga di sini tuh rimbun banget kalau bisa nanti di syuting ya itu. Iya. Pohon-pohonnya itu tinggi banget. Wow. Di sini tuh apa ada Mas perumahan selain Tirtamaya? Maksudnya cabangnya gitu ada Bu? Oh itu ada di Colomadu Mas Rosi. Di Tirtamaya Townhouse namanya. Oh gitu. Colomadu dekat bandara itu loh, deket banget. Oh iya deket Mas ya? Kalau mau ke sana janjian dulu ya Mas Rosi. Iya oke. Oh iya Mas, di area Tirtamaya ini tadi saya lihat kayak banyak minimarket, pom bensin, terus habis itu kuliner-kuliner. Wah, itu tuh kok banyak ya Mas ya? Emang ini apa pusatnya di sini kalau areanya strategis banget nih Mas Rosi. Kalau dari Solo tadi saya kira-kira 10 menit aja Mas. Oh 10 menit? Itu mungkin karena macet, kalau nggak macet 5 menit udah sampai. Oh berarti kalau Mas Indra naik motor wasus dari itu Lilin itu loh, kan perbatasannya di sana teman-teman. Deket banget loh teman-teman. Jadi nggak usah khawatir untuk akses ke sini juga strategis banget, banyak banget apa ya namanya, banyak yang menunjang di sini kebutuhan teman-teman di sini. Dan juga itu apa ya, kalau punya keluarga besar cocok banget nih di sini teman-teman. Di dalam juga banyak open space, bisa buat macam-macam. Yang kemarin kita nonton bola bareng-bareng ya, nonton timnas itu SEA Games kemarin juara medali emas. Wih, seru banget loh. Iya, seru. Bareng-bareng rame-rame di sini teman-teman. Iya. Indonesia. Ya. Di sini kalau buat anak-anak aman ya Mas? Aman, security-nya 24 jam, banyak ada CCTV juga, ada masjid juga, banyak. Ya, udah apapun itu, semua itu hanya ada di Tirtamaya Residen teman-teman. Oke Mas Rosi, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa mengempakkan sayap keluar dari Solo Raya ini Mas Rosi untuk arsiteknya ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Rosi untuk waktunya, dan semoga podcast ini dapat menginspirasi teman-teman untuk memilih hunian yang tepat, strategis, dan tentunya ramah lingkungan, green living, tema kita pada podcast kali ini. Ya teman-teman, terima kasih udah sempetin nonton di podcast Tirtamaya ini. Kalau ada pertanyaan, komen ya di bawah ini. Dan kalau mau langsung datang ke sini nggak apa-apa, atau janjian dulu nggak apa-apa. Di nomor yang di bawah ini teman-teman, kalau mau kepo langsung aja ke kantor pemasaran, tanya-tanya aja dulu nggak apa-apa. Oke teman-teman, udah. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa dulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tirtamaya Residen, your status start here. Where is Messi? Where is Tirtamaya? In here. Your status start here. Wes Fatenono.